Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan, hormati, dan juga mudah-mudahan di hari Sabtu sore ini semuanya sedang berbahagia ya. Tapi kalau ngelihat wajah-wajahnya sepertinya kurang berbahagia dengan semakin dekatnya tenggat waktu untuk mengumpulkan ragam tugas-tugas ya. Karena nanti semua mata kuliah kan biasanya mendekati ujian akhir semester itu sudah harus dikumpulkan semua ya oleh Bapak dan Ibu guru, para mahasiswa mahasiswi Magister Pendidikan Dasar. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi pada sore hari ini, saya meminta Pak Priyo Nugroho ya, tidak pernah membaca doa, memandu kita membaca doa sepertinya Pak Priyo Nugroho ya. Saya persilahkan, silakan kepada Pak Ustadz Priyo Nugroho untuk memandu kita membaca doa pembuka sesi pada perkuliahan sore hari ini. Silakan Pak Priyo. Terima kasih Dr. Ian. Dr. Ian yang saya banggakan dan saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah sebelum sesi acara perkuliahan kita dimulai, kita baca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sekian Dr. Ian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Priyo Nugroho yang sudah memandu kita untuk membaca doa pembuka di sesi perkuliahan kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu guru, mahasiswa-mahasiswi Magister Pendidikan Dasar tipe UMJ, di hari ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan dan kita tidak akan sampai pukul 18.00 ya. Karena yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan yang pertama tentunya adalah penugasan yang sudah saya berikan. Yaitu yang pertama, setelah kaitannya dengan penugasan, berikutnya kita akan membahas tentang tiga materi yang sudah dipaparkan oleh tiga kelompok melalui video ya paparan. Kemudian setelah itu insya Allah nanti kita akan membahas tentang penugasan untuk ujian akhir semesternya ya, seperti apa, progresnya sampai mana, karena waktunya sudah dekat, jadi harus benar-benar mulai disiapkan. Kemudian yang keempat yang nanti akan kita bahas itu kaitannya dengan kehadiran Bapak dan Ibu guru mengikuti perkuliahan, kemudian juga penuntasan ragam tagihan-tagihan ya. Tagihan-tagihan yang dimaksudkan di sini tentunya adalah penugasan-penugasan ketika mengikuti mata kuliah pengembangan media dan teknologi pembelajaran di pendidikan dasar. Oke, jadi itu ada 4 agenda atau 4 kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebagai pengantar, eh, kemarin saya sudah mengupload semua video ya, semua video materi yang sudah diberikan oleh tiga kelompok ya, yang pembuatannya saya kira dan saya juga meyakini itu penuh perjuangan ya, karena harus direkam, kemudian menyiapkan kontennya, kemudian melalui proses editing dan lain sebagainya.
Sehingga pemaparan materi melalui video itu membutuhkan usaha yang lebih tentunya, ya berbeda dengan ketika Bapak dan Ibu memaparkan langsung melalui ini ya pertemuan Zoom meeting seperti ini. Oke, dan penugasan tersebut, oke langsung saya cek saja ya, langsung kita cek saja di sini Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, di video pertama itu media pembelajaran menggunakan bahan cetak, ya, media pembelajaran menggunakan bahan cetak di sini yang sudah memberikan feedbacknya itu sesuai dengan yang ada di kolom komentar itu ada 9 orang. Ya, jadi kalau kita kurangi dengan jumlah semua mahasiswa-mahasiswi magister pendidikan dasar, jadi masih banyak sekali yang belum. Oke, itu poin pertama. Di video pertama yang dipaparkan oleh kelompok ini ya, kelompok satu ya, kelompok satu di sini anggotanya ada Pak Andi Yomson. Pak Andi Yomson hari ini beliau izin ke saya, tidak bisa masuk. Kemudian ada Ibu Amalia Nailur Rahman, kemudian ada Pak Ibsatin Muqaddas, ada Pak Iwan Murad, ada Ibu Melati Agustina Prayitno, Putri Permatasari, dan yang terakhir Kiki Febrianti. Ya, jadi itu merupakan 7 orang ya dari kelompok perawat dan baru mendapatkan 9 saja masukan, kritik, atau hasil dari mengevaluasi, mengkritisi materi yang dipaparkan melalui video. Oke, itu untuk yang video pertama, Bapak Ibu semua. Kemudian kalau kita lihat di video kedua ini semakin sedikit ya. Di video kedua ini kalau saya lihat itu hanya ada 7 saja dari total semua mahasiswa-mahasiswi Magister Mendas yang sudah memberikan feedbacknya, sudah memberikan kritiknya pada video pemaparan tentang media pembelajaran menggunakan media visual. Oke, itu untuk video yang kedua. Sementara untuk video yang ketiga, ini yang paling sedikit, hanya 5 orang saja yang memberikan feedbacknya, ya dari semua mahasiswa-mahasiswi Magister Pendidikan Dasar. Oke, ini yang saya agak ini ya, Bu Popi ketika diberikan penugasan, dan ini kita membahas tentang 3 materi, ya, jadi harapannya sebenarnya semua akan berlomba-lomba untuk memberikan kritik, untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan, atau bisa juga berupa pertanyaan. Ya, karena sebenarnya pemaparan melalui video pembelajaran yang diberikan oleh teman-teman Bapak dan Ibu guru semua di sini itu kan seperti paparan pada umumnya, ya. Jadi membutuhkan feedback di sana, membutuhkan pertanyaan-pertanyaan, membutuhkan masukan, membutuhkan klarifikasi. Jadi semakin sedikit feedback yang diberikan, semakin minim ya kritik, saran, pertanyaan yang diberikan, itu kan ada beberapa asumsi kita jadinya. Yang pertama, materinya itu tidak terlalu menarik untuk dikritisi. Ya. Kemudian yang kedua, penyajiannya itu tidak jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, itu membuat hanya merekam sekedarnya saja. Ya. Kemudian asumsi lainnya kita bisa bilang, oke, karena menggunakan video pembelajaran, ya paling nanti tidak ditonton. Ya percaya atau tidak Bapak dan Ibu semua, itu saya tonton ketiga-tiganya. Ya, dan saya tahu mana di antara ketiga video tersebut yang sudah memberikan usaha lebih untuk membuat paparannya menjadi layak ya, sebagai pengganti pertemuan kita di minggu lalu. Oke, jadi harapannya nanti setelah pertemuan ini itu akan saya cek satu persatu sekali lagi. Ya, jadi kelompok satu misalnya itu terdiri dari 7 orang. Semua jumlah mahasiswa magister pendidikan dasar itu sekian, maka nanti dikurangi dengan jumlah 7 orang pemapar tersebut. Oke, jadi saya tidak akan
memberikan ini ya, eh, toleransi sekali lagi. Kalau saya tidak dapatkan nama Bu Popi di sana, maka berarti tidak ada andilnya. Ya, tidak ada andilnya memberikan masukan, pertanyaan, feedback kepada teman-teman yang sudah membuat dengan susah payah ya paparan-paparan mereka. Oke, dan sudah membuatnya susah payah, kemudian tidak ada masukan, tidak ada feedback, itu kan sayang sekali. Oke, Bapak dan Ibu cukup jelas ya. Jadi itu 9 untuk video pertama, kemudian 7 untuk video kedua, dan hanya 5 saja untuk video ketiga. Ya. Jadi kalau kita uh, apa namanya, kalau kita ingin menyimpulkan, berarti untuk perkuliahan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu pada video pembelajaran pertama itu hanya terdiri misalnya 7 dengan 9, berarti yang hadir itu nanti hanya 16 orang saja. Ya, hanya mahasiswa-mahasiswi yang memberikan kontribusi dari hasil yang sudah disampaikan oleh teman-teman Bapak dan Ibu semua. Oke, begitu juga untuk yang video kedua. Kalau misalnya hanya 7 orang, kemudian yang membuat video itu ada 7 orang, berarti hanya ada 14 yang mengikuti sesi sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman Bapak Ibu. Begitu juga untuk yang ketiga, itu paling parah. Ya, hanya 5 saja. Berarti yang paparan itu ada 7 orang misalnya, dan yang menyaksikan atau pesertanya itu hanya 5 saja. Jadi sudah seperti belajar kelompok saja, bukan menjadi satu kesatuan di dalam kelas. Oke, jadi itu yang ingin saya tekankan sekali lagi kaitannya dengan bagaimana, silakan Bu Eka kalau ke toilet tidak apa-apa ya. Jadi itu yang ingin saya tekankan sekali lagi, penugasan ketika kemarin saya minta untuk memberikan kritisi, memberikan feedback, memberikan masukan, pertanyaan, itu boleh dengan cara apapun. Karena di minggu depan kita akan melakukan hal sejenis. Ya. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir kita pada mata kuliah pengembangan media dan teknologi pembelajaran pendidikan dasar. Minggu depan itu masing-masing Bapak dan Ibu kelompok, 3 kelompok yang belum ya, Bu Popi ya, 3 kelompok lainnya akan membuat 3 paparan menggunakan ini 3 video. Kemudian minggu berikutnya nanti itu merupakan minggu tenang, persiapan untuk ujian akhir semester. Jadi begitu ya, harapannya sekali lagi ketika masing-masing Bapak dan Ibu sudah menonton, itu kan pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang sekiranya bisa menyempurnakan kembali apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman semuanya. Oke, itu poin pertamanya. Dan rata-rata menghela nafas panjang ya. Saya tidak tahu itu karena uh, merasa ini ya, merasa nggak apa-apa gitu ya. Oke, baik ya. Itu poin pertama, Bapak dan Ibu guru semua, kaitannya dengan penugasan. Oke, kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas tadi apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Kedua apa? Tentang tugas-tugas, Pak. Kedua tentang Tugasan akhir semester, Pak. Oke, yang kedua tentang pelaksanaan ujian akhir semester. Alhamdulillah itu sudah ada 2 orang yang perkuliahan belum selesai, tapi ujian akhir semesternya itu sudah dikumpulkan ke saya. Luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan untuk 2 orang misterius tersebut ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi 2 orang misterius tersebut itu sudah ada di Sinta 2 kalau tidak salah, kemudian satunya lagi Sinta 3 kalau tidak salah ya, Sinta 2 dan Sinta 3. Dan untuk di Sinta 2 otomatis itu akan mendapatkan nilai A+++ ya Bu Popi. Oke, kalau Sinta 3 itu disesuaikan dengan tugas, disesuaikan dengan partisipasi, kemudian disesuaikan juga dengan bagaimana Bapak dan Ibu mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini. Oke, jadi untuk ujian akhir semesternya, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, untuk ujian akhir semester
sekali lagi ujian akhir semester ini nanti bentuknya itu bisa mengirimkan ke saya LOE, ya, Letter of Acceptance, yang 2 minggu yang lalu kalau tidak salah sudah saya berikan contohnya ya. Ketika pertemuan tatap muka Maya gitu terakhir itu sudah saya berikan contohnya yang terbit di Sinta 2 ya, senior Bapak dan Ibu semuanya, Pak Fajar kalau tidak salah yang sekarang sudah lulus, alhamdulillah lulusan pertama. Kemudian harapannya ketika waktu atau ketika jadwal ujian akhir semester untuk mata kuliah ini, maka saya ingin kita bersepakat. Oke, Bu Popi, kita bersepakat. Pak siapa ya? Pak Rizky, kemudian Bu Irma, dan yang lain-lain di sini, kita bersepakat bahwasanya tidak akan ada penambahan waktu lagi. Jadwal ujian akhir semester pada mata kuliah ini, maka pada hari itu semuanya sudah harus mengumpulkan bukti berupa LOE-nya. Ya, bukti berupa letter of acceptance atau surat keterangan bahwasanya artikel yang dibuat oleh Bapak dan Ibu itu nanti akan dipublish. Kapan? Itu terserah. Mau bulan depan, bulan depannya lagi, mau akhir tahun, silahkan, tidak apa-apa. Yang terpenting, sekali lagi, Bapak dan Ibu semua itu silahkan menyerahkan LO ininya ya, LOE-nya ya, atau LOA-nya. Sementara bagi yang sudah menyerahkan ke saya ujian akhir semesternya itu kemarin ada yang saya lihat akan publish di bulan Juni. Berarti kalau publish di bulan Juni, maka silahkan nanti link publikasinya dikirimkan ke saya. Karena saya lihat kemarin LOE-nya ada yang oke, nanti akan dipublish pada bulan Juni kalau tidak salah. Berarti di bulan ini juga itu sudah langsung publish. Itu luar biasa sekali. Begitu ya Bapak Ibu. Dan artikel apa ya, artikel apa yang akan dimasukkan kemudian akan dikirimkan ke jurnal oleh Bapak dan Ibu guru semuanya di sini sudah saya sampaikan. Silahkan bisa dari artikel yang dikembangkan dari video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak dan Ibu semua, tidak apa-apa. Atau artikel yang dibuat itu merupakan artikel kompilasi dari beberapa mata kuliah, silahkan saja. Oke, yang terpenting nantinya ketika artikel-artikel tersebut sudah dibuat, kemudian dikirimkan ke beberapa jurnal tujuan, maka itu bisa menjadi penuntasan tidak hanya untuk mata kuliah ini saja. Oke, bisa untuk mata kuliah misalnya yang ini ya, publikasi ilmiah terindeks ya, atau bisa juga untuk mata kuliah yang penugasannya adalah dengan publikasi artikel di jurnal. Sehingga Bapak dan Ibu semua tidak harus mengirimkan beberapa artikel untuk ujian akhir semester beberapa mata kuliah. Jadi satu artikel bisa itu untuk 2, 3, atau 4 mata kuliah. Kalau misalnya sudah benar-benar dikondisikan dari awal seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan perdana mata kuliah ini, sudah saya sampaikan bahwasanya semuanya itu beririsan sebenarnya. Tiap mata kuliah itu luarannya idealnya itu adalah produk. Ya, ada yang buku, kemudian ada yang publikasi artikel, ada yang HKI, ya. Jadi masing-masing itu berupa produk. Sehingga ketika nantinya Bapak dan Ibu mengumpulkan ujian akhir semester, satu link publikasi, satu link LOE atau LOA-nya itu sekali lagi bisa untuk semuanya. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semuanya, cukup jelas dan wajahnya lemes-lemes sekali. Ini saya tidak tahu kenapa lemes ya, karena banyaknya tugas sebenarnya. Kemudian satu lagi kemarin, bukan kemarin ya, 1 atau 2 mingguan mungkin. Kalau tidak salah ada yang sudah terbiasa menulis buku. Dari Kalimantan kalau tidak salah. Dengan Bu siapa yang dari Kalimantan? Bu Amalia, Pak.
Bu siapa? Ibu Amalia Maulana Rahmah. Oke, mungkin iya Bu Amalia mungkin ya. Jadi beliau menghubungi saya katanya selain beliau melakukan publikasi untuk artikel, beliau juga membuat buku katanya. Dan kemudian di buku yang dibuat itu dimasukkan ada nama saya selaku editor atau seperti apa gitu. Jadi mungkin itu bisa ditiru juga Bu Popi ya. Bu Popi. Jadi ini ada berapa topik yang kita punya itu dikompilasi kemudian dijadikan buku kan keren. Ya, saran saya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin jadi padat sekali luaran dari mata kuliah ini ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah punya KI-nya, Bapak dan Ibu mempunyai artikel publikasi, kemudian juga punya buku. Jadi dari satu mata kuliah ini ada 3 produk itu kan sudah luar biasa sih. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut membahas tentang yang ketiga? Silakan kaitannya dengan tadi penugasan, kemudian yang kedua untuk ujian akhir semester, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu Harni. Oke, Bu Harni ini hanya satu-satunya yang pertama ya, memberikan komentar, memberikan masukan, memberikan feedback atau pertanyaan pertama di paparan teman-teman Bapak dan Ibu semua menggunakan video. Berarti itu kan seperti yang pertama bertanya ketika paparan seperti ini. Ya, silakan Bu Harni. Gimana Ibu? Bapak mengenai UAS ya, LOA tadi, paling lambat kapan Pak tenggang waktunya? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Harni. Untuk Sama-sama, ya, Bapak. untuk tenggat waktunya dari awal perkuliahan ketika pertemuan perdana kita itu sudah saya sampaikan bahwasanya pengumpulan untuk tugas ujian akhir semesternya sesuai dengan jadwal UAS, ujian akhir semester. Kalau misalnya jadwal kita itu ada di bulan Juli, maka tenggatnya adalah di bulan Juli. Tanggalnya nanti disesuaikan dengan tanggal ketika ujian akhir semester. Kalau kita lihat di Adlink itu di kisaran belasan Juli kalau tidak salah ya, Bu Popi ya. Maaf Pak, Begitu. eh, Bagaimana Bu Hani? kalau tidak salah tanggal 20 Juli Pak, terakhir. Oke. Oke, berharapnya masih panjang sekali waktunya berarti ya. Bukan, bukan begitu Pak. Di pengumumannya Pak. Oke, di Adlinknya ya. Iya, di pengumuman itu tanggal 8 sampai tanggal 20 begitu. Oke, baik. 8 dan sampai tanggal 20 itu adalah rentang waktu kegiatan untuk ujian akhir semesternya. Silahkan nanti dicek mata kuliah media ya dan teknologi pembelajaran pendidikan dasar ini ada di tanggal berapa. Kalau misalnya di tanggal 20, ya maka silakan di tanggal 20 Juli itu merupakan tenggat terakhirnya. Kalau misalnya di tanggal 12, itu berarti di tanggal 12. Begitu ya, Bu Harni, cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, baik. Silakan. Yang lainnya, yang lain, Izin Pak, silakan, silakan. mau menanyakan terkait penugasan video pembelajaran itu Pak. Nanti yang Oke. dikirimkan itu berupa link atau videonya dikirim ke Bapak atau bagaimana? Oke, jadi menggunakan link Google Drive, nanti saya download, kemudian nanti saya upload. Seperti yang sudah saya lakukan kemarin di 3 kelompok pertama. Begitu ya. Jadi silakan diuploadnya di Google Drive saja. Jangan lupa aksesnya itu dibuka, sehingga saya nanti bisa mendownload. Begitu ya. Dan pengumpulannya kalau bisa paling akhir itu berarti di hari Jumat. Karena hari Sabtunya nanti saya berharap semuanya mengikuti sesi perkuliahannya itu langsung menonton bersama, nobar gitu. Tiga paparan materi yang diberikan oleh ini ya teman-teman Bapak dan Ibu melalui video pembelajaran. Begitu ya, Bu Bella, cukup jelas? Video yang itu Pak, yang tugas waktu itu yang ngajar Pak. Untuk yang ngajar juga sama, silakan. Oh sama. Karena
Karena untuk yang ngajar ini kan individu buatnya ya. Jadi kalau ada yang sudah, itu silahkan saja. Saya yakin model-modelan Pak Elia ini sebenarnya sudah jadi, tapi masih gengsi saja untuk mengirimkan sepertinya ya. Kemudian siapa lagi? Pak Rizky Mullah Muhammad juga harusnya beliau sudah selesai video mengajarnya, ya, tapi masih belum mau mengirimkan sepertinya. Begitu ya, Bu Bella. Oke. Jadi untuk yang video praktek mengajar, silakan ditanyakan ke semua senior-senior Bapak dan Ibu semua, itu pasti ada rekaman mereka mengajar. Ya, dan itu menjadi dokumen abadi. Ya, jadi semuanya nanti akan ada praktek mengajar yang sudah direkam, kemudian nanti bisa dimanfaatkan. Begitu ya? Oke, Bu Bella, cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain silakan. Kalau sudah tidak ada, langsung kita akan ulik videonya, 3 video yang sudah dibuat kemarin. Silakan, silakan. Ada lagi? Bu Popi sudah cukup jelas, Bu Popi? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, Bu Popi dari tadi ketika berbicara itu seperti menggunakan ini ya, efek AI ya. Jadi sudah seperti robot ini suaranya ya. Yang lain silakan Pak Toto, Pak Toto, Pak Toto ada yang ingin ditanyakan Pak Toto? Bapak mohon izin, Oke, silakan Ibu. sekedar ingin menguatkan saja apa yang sudah Bapak sampaikan. Berarti jika pas penugasan akhir semester nanti, kalau jurnalnya belum selesai, berarti kita boleh mengumpulkan LOE-nya saja, Pak ya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Putri Napa. Oke, ini juga yang harus saya luruskan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Oke, yang dinamakan dengan artikel, ya itu kan artikel adalah hasil tulisan Bapak dan Ibu semua yang bisa digunakan, ya, yang bisa dibuat berdasarkan video boleh, berdasarkan pengalaman mengajar boleh, berdasarkan pengalaman ketika mengaplikasikan suatu media pembelajaran boleh, berdasarkan hasil PTK boleh, berdasarkan hasil penelitian eksperimen boleh, berdasarkan hasil lesson study boleh, apapun itu. Kajian pustaka atau studi literatur itu silahkan. Kalau misalnya ada jurnal yang memang menerima untuk kajian literatur yang diterbitkan di dalam suatu jurnal. Oke, itu poinnya. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan tadi, Bu Putri Napa, jadi tadi di awal sudah saya sampaikan ketika hari H untuk ujian akhir semester mata kuliah ini, maka yang bisa dikumpulkan itu bisa salah satu saja. Yang pertama itu LOE, itu sebagai bukti valid bahwasanya artikel akan dipublikasikan pada jurnal. Ya, karena di LOE itu sudah ada diterangkan artikel dengan penulis Putri Napa Ratnadila ini nanti akan dipublikasikan pada bulan November misalnya. Jadi sudah ada keterangannya pada volume berapa, nomor berapa itu sudah ada di dalam LOE. Atau alternatif keduanya, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan link, ya, link berupa artikel yang sudah dipublish, ya, artikel yang sudah dipublish oleh jurnal, baik itu jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, ya. Jangan sampai Sinta 45 ya, karena nanti terlalu gampang ya. Oke, begitu ya, Bu Putri Napa Ratnadila. Salah satu saja, silakan. Mau LOE-nya yang dikumpulkan, silakan. Mau papernya, mau publikasi papernya, silakan. Tidak apa-apa. Salah satu saja. Cukup jelas, Bu Putri Napa? Jelas, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Ada lagi yang lain yang masih kebingungan? Oke, kalau gitu langsung akan saya panggil satu persatu saja ya. Atau ini ya, karena kalau saya panggil satu persatu nanti akan ketahuan 2 orang yang sudah santai-santai tidak memikirkan ujian akhir semester di mata kuliah ini, berarti ya.
Oke, baik. Random saja kalau gitu. Saya akan tanyakan Putri Permatasari. Putri Permatasari, progres untuk publikasi artikelnya sampai mana? Putri, Sedang menyusun, Bapak. sedang menyusun artikelnya Ya, berarti. ya Oke. betul. Tapi untuk Kemudian, penelitiannya sudah dilaksanakan gitu. oke, penelitian sudah dilaksanakan, berarti sedang penulisan artikelnya Ya, ya, tahap penulisan betul. artikel. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Oke, karena sekarang ini sudah tanggal 22, saya khawatir nanti tidak akan terkejar. Ya, kalau buru-buru. Oke, gitu ya Putri Permatasari. Baik, berikutnya saya akan Baik, Pak Dosen. tanyakan ke Melati Agustina. Ke Ibu Melati Agustina. Halo, Melati Agustina. Ya, Bapak, maaf, lagi berjalan juga. Untuk prosesnya sudah, saya sedang menulis artikelnya, Bapak. Suaranya tidak terdengar jelas di saya ya. Kalau yang lain jelas. Sebentar, saya ini dulu. Ya, suara saya jelas, Pak. Oke, sekarang sudah jelas. Bagaimana, Mbak? Halo, Iya, sudah jelas. Silakan. sudah jelas. Iya, sudah jelas, sudah jelas. Bagaimana? Suara saya udah jelas, Pak. Kedengeran ya? Sudah jelas, sudah. Silakan. Sudah? Sudah jelas, silakan. Sudah. Maaf, Pak, Aman. saya lagi di jalan, lagi arah balik. Oke. Ya, untuk untuk tugas UAS, alhamdulillah sudah sampai di artikel, Bapak. Untuk penelitian sedang saya coba untuk diteliti. Sedang pengambilan. Oke. Oke, baik. Silakanlah. Penelitiannya diambil, dibuat menjadi artikel. Ya. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya Ya, Bapak. saya akan tanyakan Pak Dio. Pak Dio, bagaimana Pak Dio? Silakan. Pak Dio nih sudah akan mengirimkan LOE-nya jangan-jangan. Pak Dio, bagaimana? Ya, terima kasih Pak Dokter. Insya Allah sebelum waktunya UAS sudah dikirim Pak Dokter. Luar biasa. Berarti memang sudah ini ya, perencanaannya sudah baik. Oke, jadi sebelum UAS itu sudah akan dikirim. Terima kasih banyak Yap. Pak Dio Setiandi. Pak Berikutnya Dokter. saya akan tanya Pak Toto. Pak Toto Sunarto. Pak Toto, silakan Pak Toto. Ya Pak, Ya. sekarang masih terkendala di dinasnya Pak karena nanti ada terjun ke dinas pendidikan Pak. Jadi menunggu data dari sana dulu Pak. Oke, tapi diusahakan pengumpulannya sesuai dengan tenggat waktu untuk ujian akhir semester ya Pak ya? Siapa diusahakan Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak. Berikutnya saya akan tanyakan sebentar, siapa lagi? Untuk Dewi Ayu Damayanti, silakan. Bu Dewi Ayu, progresnya dilaporkan boleh? Iya, Bapak. Terima kasih. Masih dalam proses, Pak. Insya Allah sesuai dengan tenggat waktu yang Bapak berikan. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, Ustadz Iwan Murad. Tafadhol Ustadz. Insya Allah seperti Pak Toto. Insya Allah kita sebelum UAS siap lah gitu. Dalam proses juga sekarang selalu nanya-nanya gitu Pak. Oke, masih dalam proses bertanya-tanya. Oke, Iya. baik. Kalau proses bertanya-tanya, mudah-mudahan akan segera ya. Gitu ya Ustadz ya. Siap. Berikutnya ke Bu Popi. Kalau Bu Popi bagaimana? Bu Popi itu biasanya orangnya yang ideal ya. Beliau pastinya ingin lebih dari 2 orang yang sudah di Sinta 2 dan Sinta 3 ya. Kemungkinan besar Bu Popi ini Sinta 1 sepertinya ya. Gitu ya Bu Popi. Silakan. Aduh, amin. Iya, jadi halo, tes suara saya apakah terdengar jelas? Suaranya terdengar jelas dan terdengar ada efek-efeknya yang luar biasa. Silakan Bu Popi. Iya, jadi kemarin kan sudah bikin outline-nya untuk struktur penulisan. Kemudian penelitiannya juga sudah. Nah, terakhir saya melengkapi data penelitiannya itu baru 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah sih
data-datanya sudah ada, tinggal diolah gitu. Jadi sekarang lagi dalam proses untuk pengolahan data gitu Pak. Oke, baik. Berarti nanti akan seperti Pak Toto atau akan seperti Pak Dio? Itu pertanyaan berikutnya. Ya, Insya Allah sebelum UAS saya targetkan sudah selesai. Jadi sekarang udah tahap di pengolahan data penelitiannya gitu. Kalau itu sudah selesai, insya Allah bisa didaftarkan. Oke, baik. Karena sekali lagi tahapan untuk pemerolehan LOE itu kan tidak singkat, ya. Jadi semakin cepat artikelnya dituntaskan, maka akan ada banyak waktu yang Bapak Ibu semua bisa gunakan. Kalau misalnya ada revisi nantinya dari pihak jurnal. Begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan menghabiskan waktu proses pembuatannya saja, kemudian tanpa memberikan ini ya, tenggat waktu nanti untuk menuntaskan revisi. Begitu ya. Oke, saya akan tanya bapak-bapak lagi, siapa ya? Pak Yomson izin, Pak Dio sudah, bapak-bapaknya habis. Pak Rizky Mullah, beliau sudah. Pak Didin ini, Pak Didin ini sepertinya sedang ada pertemuan di PDM Tangsel mungkin ya, makanya tidak. Halo, Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam, maaf Pak, lagi di jalan. Oke, lagi di jalan. Baik, bagaimana? Bisa dilaporkan progresnya? Pak Didin nanti ini ikut ini ya, ikut alirannya Pak siapa? Pak Toto atau ikut Aliran Pak Dio, Pak. Oke, Pak Dio, baik. Berarti kalau Pak Dio ini yang ini ya, yang segera akan mengumpulkan sebelum penugasan ujian akhir semesternya tuntas. Kemudian yang senyum-senyum sepertinya yang setelah sesi perkuliahan ini akan mengumpulkan ke saya, Bu Kusnul Rizkia. Silakan Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Baik Bapak, terima kasih. Insya Allah sebelum UAS juga udah dikirim Pak. Oke, saya kirain sebelum sesi kita ini berakhir, semua langsung dikirimkan. Oke, baik. Berikutnya ada Putri Nafa. Silakan, Bu Putri Nafa. Insya Allah Pak, secepatnya sebelum UAS nanti kita kirim. Lagi progres juga punya. Oh, lagi progres juga. Oke, baik. Saya kira sudah cukup untuk menanyakan kaitannya dengan persiapan ujian akhir semester dan instruksinya, petunjuknya sudah jelas semua ya, Bapak Ibu, untuk ujian akhir semester. Sudah ya? Jadi tidak ada yang bingung? Tidak ada ya? Oh iya, Bu Ari mana Bu Ari? Bu Ari, halo, mana Bu Ari? Bu Ari bagaimana Bu Ari? Bu Kurniari. Sudah jangan-jangan. Saya lagi proses Pak, finishing. Oke. Akan mengikuti jejaknya siapa? Jejaknya Pak Dio atau jejaknya Pak Toto? Atau Pak Ustadz Iwan Murad? Jejak yang benar aja deh Pak. Oke, baik, silakan ya. Jadi akan mengikuti jejak yang benar tadi Bu Kurnia. Oke, saya kira cukup mungkin Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan ujian akhir semester, dan insya Allah sudah jelas semua apa yang harus dilakukan, kemudian pengumpulannya seperti apa, dan kapan pengumpulannya sekali lagi disesuaikan dengan jadwal ujian akhir semester kita. Oke, berikutnya kita langsung akan mengomentari 3 video luar biasa dari 3 kelompok pertama yang memaparkan secara ini ya, secara tidak langsung melalui produknya video pembelajaran. Oke, saya akan berikan 3 orang, kesempatan kepada 3 orang untuk memberikan komentarnya secara langsung. Ya. Silakan, siapa? 3 orang? 3 orang dan 3 video. Silakan, sebelum saya tunjuk, silakan raise hand. Dan yang ini, yang akan dikomentari tentunya tidak boleh raise hand. Yang boleh angkat tangan adalah yang tidak membuat 3 video tersebut. Silakan. Siapa? 3 orang?
Berarti khusus untuk kelompok 4, 5, dan 6, Pak ya? Ya, benar. Khusus untuk kelompok 4, 5, dan 6. Dan kalau bisa perwakilan dari kelompok 4, 5, dan 6. Silakan. Oke, Bu Harni, dari kelompok berapa Bu Harni? Dari Mas, kelompok 5, Bapak. oke, dari kelompok 5. Berikutnya, kelompok 4. Siapa perwakilan kelompok 4? Kelompok 4, perwakilannya siapa? Saya deh, Pak. Pasrah sekali sebenarnya. Kenapa? Oke, jadi perwakilan kelompok 4 itu ada Bu Ari ya. Iya, Pak. Jadi Oke. mikirin jurnal, Pak. Pengen ngebut, Pak. Oke, kemudian kelompok 6, kelompok terakhir silakan. Siapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Siapa saja yang dari kelompok 6? Saya kelompok 6, Pak. Oke, baik, silakan Pak Alia, biar adil ya. Masa ibu-ibu semua ini bagaimana nih ya? Silakan. Oke. Ah, harusnya yang lain, Pak. Saya kan udah komen di Oke. YouTube-nya. Yang lain diminta ini apa? Mengaku kelompok 6 tidak ada yang mau mengaku ya. Sudah saya minta, tapi Oke, baik. Silakan kita mulai dari Bu Harni yang sepertinya sudah ini ya, sudah ingin sekali mengomentari video-video tersebut. Silakan Bu Harni. Baik, terima kasih kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan komentar mengenai video dari kelompok 1. Menurut saya setelah menyaksikan video dari awal sampai akhir dari pemaparan kelompok 1 ini sudah luar biasa ya Pak ya. Dan sudah cukup bagus, kontennya juga menarik, isi pemaparannya juga jelas. Namun ada satu hal yang ingin saya kritisi di sini bahwasanya di akhir pembelajaran di akhir video pembelajaran tersebut hendaknya diberikan kesimpulan mengenai keseluruhan materi dari awal sampai akhir. Tapi selebihnya oke dan bagus, Pak. Boleh bertanya tidak, Pak? Cek. Halo? Silakan bertanya, tidak apa-apa, silakan. Iya. Mau Ini bertanya. sambil saya perlihatkan video dari kelompok pertama ya. Silakan. Sambil mengomentari sudah saya mute. Baik, Pak. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Di era digital saat ini, apakah media pembelajaran dengan media cetak ini masih relevan untuk digunakan atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja, Bu Harni? Iya, Bapak. Oke, khusus berarti mengomentari kelompok 1. Baik. Oh, boleh juga kelompok lain ya, Pak? Ya boleh, kan ada 3 nih kelompok. Baik. Silakan. Boleh untuk kelompok 2 dan 3. Pada dasarnya memang semuanya bagus ya Pak. Hanya saja di kelompok 2 dan 3 ini mungkin lebih kreatif lagi dalam penyajian kontennya. Seperti halnya kelompok 1 ini kan bagus ya Pak. View-nya itu kalau kita nonton videonya itu nggak bosen gitu Pak. Jadi ada ketertarikan untuk menyelesaikan video tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi hanya kelompok 1 dan 2 saja, kelompok 3 tidak dikomentari? Tadi sekaligus Pak, karena kelompok 2 dan kelompok 3 itu hampir sama Pak. Oh iya, hampir sama. Tadi kontennya. Kontennya kurang menarik untuk ditonton begitu tadi ya? Enggak juga begitu deh Pak. saya nggak enak ngomongnya Pak. Iya. Jadi lebih menarik kelompok 1 begitu. Oke, baik. Yang Terima menarik kasih. itu kelompok 1. Terima kasih banyak Bu Harni dari kelompok 4 ya. 5 Pak. Oh 5. Oke, Iya. jadi minggu depan
pastikan video yang akan dibuat oleh kelompok 5 itu lebih dari yang dibuat oleh video kelompok 1. Oke? Amin. Oke, jadi jangan terlihat seperti sedang membaca ya. Oke, jadi melihatnya itu adalah yang dilihat di kamera yang digunakan untuk merekam. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya silakan yang kedua ada Bu Kurnia. Silakan Bu Kurnia. Makasih Pak atas kesempatannya. Memang kalau dari 3 video itu semuanya sudah sangat baik Pak, sudah disampaikan dengan jelas walaupun ada beberapa suara yang kurang jelas gitu ya Pak. Mungkin karena di ruangan terbuka atau misalnya di apa tempat yang kosong sehingga ada menggema, itu juga mempengaruhi. Nah, kalau untuk dari tampilan memang yang paling menarik kelompok 1 Pak. Visualisasinya bagus gitu ya. Latar belakangnya itu dia nutupin misalnya kita lagi di mana gitu. Jadi kayak kita lagi nonton film gitu Pak, lagi nonton berita gitu kan Pak. Kalau kita kan pakai apa tuh namanya green screen gitu ya Pak. Nah, itu kayak seperti itu jadi menarik. Kalau untuk kelompok 3 ini tadi saya perhatikan itu Pak, ada ice breakingnya di akhir gitu. Kalau yang pertama kan di depan, terus kalau yang kedua di tengah, yang ketiga di akhir gitu Pak. Ini kok pas gitu ya Pak, depan, tengah, akhir gitu. 1, 2, 3 gitu Pak ya. Mungkin ada makna tersendiri gitu Pak. Tapi kalau biasanya kalau ice breaking itu di tempatnya bukan di belakang gitu menurut saya Pak. Kalau nggak di sesudah pengantar kayak perkenalan, ada ice breaking buat penyegaran baru materi gitu. Itu Pak menurut saya Pak secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Kurnia. Ya, berikutnya satu-satunya lelaki yang raise hand. Silakan, Pak Elia Zikri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya melihat 3 video ini jadi iri Pak, bagus semuanya, gitu ya. Tapi perlu saya kasih komentar lah. Untuk video yang pertama itu saya lihat konten yang disajikan itu sungguh menarik gitu ya, ekspresif, kemudian pemaparan yang disajikan itu elegan. Namun dari segi konklusinya tidak dipaparkan. Lalu dari segi visualisasinya itu jernih dan menawan, Pak. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang kedua, saya melihat kontennya ini menarik, ekspresif, kemudian pemaparan materinya itu terstruktur, namun dari segi mode suaranya itu kurang keluar gitu Pak ya. Namun secara visualisasi gambar ini baik gitu ya Pak, jadi enak ditonton. Kemudian yang terakhir di kelompok yang ketiga, ini dari segi konten saya lihat sangat bagus begitu ya. Kemudian dari visualisasi gambarnya itu saya lihat perlu ditambah sedikit gitu ya kejernihannya supaya menimbulkan efek yang komprehensif dari video ini. Itu saja mungkin Pak, saya hanya bisa berkomentar. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semua untuk 3 orang tadi yang sudah mengkritisi dengan sangat-sangat objektif atau subjektif atau apa? Atau normatif atau apa? Oke, saya akan berhenti.